Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Estupriono 212. Ya, melanjuti tema kemarin. Kita kemarin sudah sama Bang Ojol. Sekarang masih lanjut sama Bang Ojol juga. Dari driver Gojek Pekanbaru. Ini driver yang paling lama di Gojek, yang penghasilnya sungguh luar biasa. Saya salut sama beliau ini. Nama beliau Jeffrey Idris. Oke, kita langsung aja bincang-bincang dengan Mas Jeffrey Idris. Tapi jangan lupa subscribe and jangan lupa tombol loncengnya agar bisa selalu stay tune di channel YouTube Mas Estupriono 212. Halo Mas Jeffrey Idris. Nah, kita jumpa lagi. Hey. Aduh, gimana kabarnya Mas Jeffrey Idris? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil Mas, Abang, Uda. Nah, kan biar enak kita ngobrolnya gitu. Oh, kalau biasanya sih, kalau saya dipanggil Ajo. Oh, nama kecilnya Jadi Ajo. kalau teman-teman Gojek taunya cuma Ajo. Oh, cuman taunya Ajo. Iya. Tidak tahu nama aslinya. Kalau nama asli jarang yang tahu. Ajo yang tahu. Oh, Ajo yang tahu. Ya, Oke. Ajo. Biasanya panggilan Ajo. Agak jorok. Nah, gimana orderan ini Mas Ajo? Agak mellow, agak slow, agak gimana gitu? Kalau untuk hari ini, alhamdulillah, lumayan lah daripada hari-hari sebelumnya. Oh, lumayan. Lumayan. Berarti ada peningkatan ya. Alhamdulillah. Dari segi penghasilan juga ada peningkatan dong. Alhamdulillah agak menurun. Menurun. Nah, kenapa gitu bisa menurun? Biasanya orderan naik itu menyertai pendapatan itu. Hidup itu bagaikan grafik. Oh, Kadang gitu. naik, kadang turun. Oh, kadang turun ya. Kalau dia turun, berarti Pandai-pandai lah kita nanti untuk menaikkannya lagi. pandai-pandai. Oh, gitu. Ibaratnya kalau burung merpati, Aha. naik, turun, naik, turun. Oh, naik turun ya. Gitu pula ya istilahnya. Oke, sekarang gini aja. Ini Mas Ajo mau minum atau enggak nih? Emang dikasih? Aduh. Oh iya. Dikasih dong. Lumayan nih, haus. Haus ya? Iyalah. Tegaknya udah haus ya? Udah seharian kepanasan ya di luar? Kopi nenen Bu yang dingin. Kopi nenen. Kopi. Wah, ini Alhamdulillah. Gorengannya juga? Atau kue? Pas kali lah nih, kalau ada gorengan. Gorengan habis. Gorengan habis. Silakan dimakan dulu. Mana tahu udah lapar ya kan? Udah dari tadi lapar nih. Nah, menghadapi kita nih orderan Gojek kan. Nah, ini yang semua tanyakan. Mas Ajo awal bergabung. Nah, awalnya kok bisa melanjutkan jadi driver Gojek. Nah, bagaimana awalnya gitu? Apakah dulunya pekerjaan sebagai wira swasta karena ada pengurangan atau sebagainya? Nah, Mas Ajo mendaftar ke Gojek. Singkat cerita dulu ya, Mas Yono. Saya panggil Mas nih. Ya, boleh. Singkat ceritanya dulu begini ya Mas Yono. Dulu kan saya pernah kerja di salah satu toko itu di tekstil dari tahun 2010 lah saya bergabung di toko itu kan. Jadi di sana dulu lumayan lah penghasilan tuh ada tahunannya. Yang diharapkan di toko itu ya tahunan aja. Akhirnya masuklah Gojek di Pekanbaru masuknya tahun 2006 kan? 2017. 2017 ya? 2017. Di Jakarta itu. Itu pertengahan tahun itu kalau nggak salah. Jadi saya mendaftar di 2017 itu di akhir. Jadi saya ambillah di Gokar. Itulah awal mulanya saya dulu itu di driver Gokar. Nah, semenjak itu penghasilan agak lumayan lah di Gokar.
Jadi saya resign untuk kerja di tahun 2018. Berpikir lah untuk resign. Jadi penghasilannya udah lumayan, udah bisa ngidupin anak istri. Fokuslah saya di Gokar. Setahun di Gokar, habis itu agak mulai nyendat nih. Sandek-sandek dia nih. Ya. Jadi pas dia sandek itu, saya cobalah. Dan saya sering juga tuh bergaul sama kawan rapper yang Gojek. Nah, tunggu dulu. Macetnya di Gokar itu apa? Masalah terbesarnya apa tuh? Kan masalah itu kan waktu 2017 itu kan lagi booming tuh Gokar. Dengan insentif yang wow, luar biasa gitu. Dulu waktu itu musimnya waktu itu tuh sistemnya kalau di Gojek ini nih jadi orang yang terdekat. Jadi orang yang terdekat itu yang dapat orderan. Ya, betul. Jadi berangsur sistemnya makin lama makin berubah. Diapain lagi sistemnya ini. Jadi saya juga kurang paham nih kalau masalah sistem di Gojek nih ya. Jadi ada sistem gitu. Gacornya lagi nih. Nah, sistem gacor yang mana orderan yang terbanyak, saya juga bingung. Entah itu dia sistemnya, entah kayak mana juga bingung nih. Lama-lama, makin lama akun saya ini makin ngedrop. Disitulah saya cobalah. Saya kan sering bergaul sama orang rapper Gojek yang motor. Disuruhlah coba-coba. Awak cobalah dulu sebentar kan, punya kawan ini. Pakai dulu agak seminggu. Pas lagi agak seminggu, penghasilan lumayan. Joki maksudnya dia. Joki. Pas joki itu penghasilan lumayan, dapatlah 300, ya sekian lah, 400, 500. Bisa lah buat ngidupin, buat bayar mobil. Itu udah zaman insentif ya? Ya, ada zaman insentif. Waktu itu bonusnya 80.000 di Gojek. Nah, berarti kan Anda mikirkan ngadatnya itu kan pengeluaran dari segi minyak, bahan bakar. Ya. Satu bahan bakar dan ya servis perbaikan. Perawatan ya. Perawatan dari mobilnya. Ya. Nah, berarti makanya itu Anda mencoba beralih ke sepeda motor. Nah, pada saat itu udah mendapatkan insentif, maksudnya pada masa itu insentifnya berapa gitu dari Gokar dan sepeda motor? Itu awalnya saya mulai di Gojek, makin lama makin turun, insentifnya turun dari 300 sampai 110 kalau nggak salah. 110. Ya, 110. Itu dengan waktu yang singkat tuh turun. Disitulah karena saya udah merasa nyaman, gara-gara coba seminggu punya kawan ini kan, enak di sini, ya cobalah untuk Gojek. Dari sepeda motor. Jadi ya berpikiranlah saya untuk beli akun dulu. Dulu zamannya kan ada beli akun nih. Kan saya belilah akun orang. Ya, pada saat itu masih mahal akun itu kan. Ya, harganya begitu. Harganya dulu pasaran akun itu 2 juta. Saya beli sama kawan 1,5 juta. 1 juta. 1,5 juta. Itu semuanya itu. Akunnya masih baru. Belum pernah ada. Tahun 2018 awal. Bulan Januari. Disitulah saya mulai merintis dari awal. Yang pertama joki ya, kalau pertama joki tahun 2018 saya joki untuk jadi driver Gojek yang motor. Disitulah saya mulai merintis di Gojek ini. Nah, satu pertanyaan saya, pada saat Ajo sudah menjadi driver Gojek, Gokarnya, ini pada saat itu Ajo sendiri udah berkeluarga atau masih bujang gimana gitu? Alhamdulillah istri baru 1. Oh, istri baru 1. Anak 2. Anak 2. Pada saat itu udah anak 2 atau 1? Pada saat itu belum punya anak. Belum dikaruniai. Kalau sekarang anak alhamdulillah 2. Alhamdulillah.
Kalau dulu belum punya anak belum punya, pas di Gojek baru punya anak. Tawar, ya itulah ibaratnya Gojek ini membawa berkah. Oke, itu berarti 2018 Mas Ajo sebagai driver sepeda motor. Ya, Nah, pada saat itu insentif udah berapa itu di sepeda motor? 2018 insentif 80.000. Terus 80.000 apa 100 lebih? 80.000. 80.000 ya? Insentif awalnya kan di Gojek kan 80.000. Kalau yang mobil baru 300. Tapi setahu saya 2017 itu tinggal 100-an lebih lah. Enggak, Saya dapat cerita desas-desus ya. Pada saat itu saya pengen sih menjadi driver Gojek, cuman pada saat itu saya emang Anda nggak Gojek? pada saat itu Oh, pada saat itu. saya masih dalam status sebagai pekerja swasta. Nah, hal apa yang itu kan mana yang enak? Mana yang lebih menantang? Di tahun 2018 kan itu kan 2018, 2019, 2000 sampai pokoknya sekarang. Mana yang lebih menantang? Orderan Gojeknya daripada sekarang. Kalau menantang di saat waktu dulu awalnya sempat gacor, habis itu kena di pertengahan tahun 2019 kalau nggak salah. Itu sempat dikasih bintang 1 sama pelanggan, sama customer bintang 1. Ya. Itu tulisannya itu ya. Di sana saya dibuatnya driver tidak sopan, terlalu menempel, ibaratnya itu tuh kayak pelecehan lah gitu. Gitu. Disitulah saya merasa berat. Nah, mulai mandek ya mungkin orderan. Inilah cobaan yang saya alami kalau waktu itu. Mandek ya, mulai mandek orderan. Cari satu orderan aja susahnya minta ampun. Itu saya menjalani itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Pas waktu corona datang, corona tahun berapa? 2019. 19 ya? 19 bulan 3. Pas waktu corona. Saya lupa. Pas waktu corona, orang lagi. Semuanya pada down. Alhamdulillah sayanya naik. Gitu. Disitulah saya ambil hikmahnya. Pas lagi itu naik. Maaf saya potong. Itu yang gacor itu akun yang pertama Anda beli atau udah berganti-ganti? Itu pertama beli. Pertama beli. Nah, pertama beli hanya satu itu akunnya. Sebelum kalau corona itu permuk belum ada itu, permuk wajah belum. Nah, itulah saya rintis terus. Saya juangin terus, perjuangkan yang itu. Corona saya naik, orang lagi down. Ya, saya alhamdulillah menikmati hasil pas corona. Orang lagi pahitnya, lagi susah-susah. Alhamdulillah sayanya agak lumayan. Soalnya saya udah merasakan yang pahitnya dulu. Udah tidur-tiduran, emperan gitu. Ya, itulah. Kalau diceritakan masalah pahitnya, sampai di teras-teras Alfamart juga saya tidur. Sampai di teras Alfamart. Nah, dari sekian banyak, namanya kita kan laki-laki kan. Ya. Kan wajar karena kita udah ada tanggungan. Nah, ya. Tunggu loh, boleh pegang goreng ini? Boleh. Silakan lanjut. Ini daripada makan tikus nih. Nah, kita kan lama kok. Kita kan laki-laki. Wajar kan? Ya, maksudnya kita bukan mengungkapkan perasaan ini. Dari sekian tahun yang Mbak Ajo jalani, mana hal yang paling membuat buat hati itu sedikit berkaca-kaca mata gitu kan? Matanya yang membuat kok kayak gini amat sih dibuat gitu. Yang pernah yang saya alamin itu pas waktu itu di Gokar. Di Gokar dulu. Nangis deh lu. Pas waktu di Gokar. Seharian dari pagi saya jalan.
Itu di Gokar saya belum punya anak itu. Disitulah saat pertama namanya ya saya terlahir bukan dari orang cengeng, Ah, bukan dari orang yang lemah, saya ah, bisa bekerja sendiri. ah. Jadi disitulah saya di Gokar dulu saya pernah dapat orderan dari pagi sampai malam, itu dari pagi sampai jam 12 malam. Ya. Wow. Dapat duit cuman orderannya cuman 7 8 itu Itu kalau nggak dari salah. jam berapa? Itu udah keliling tuh, Nah, keliling maksudnya dari jam berapa on-nya? dari pagi itu Pagi itu jam-jam ada 8 tuh jam keluar. 6, ada jam 7. Ya. Kenapa Kalau udah? saya pagi itu masih dari jam 8. Pagi itu jam 9 masih pagi tuh. Oh, masih pagi ya? Masih. Oh, Ah, gitu. dari situ lagi susah-susahnya kan. Ah, Saya nggak ada bawa duit. ah, Jadi pas waktu lagi nggak bawa duit, ah. uang di kantong cuma 5.000. Saat jalan pulang, disitulah saya meneteskan air mata dalam mobil. Berhentilah saya mobil itu di depan Eka Hospital sambil merenungi nasib istri yang di rumah. Dia menunggu, dia tahunya lakinya bawa duit pulang. Ya, Itu tahunya saya malam pulang, saya nggak bawa duit. Ya. Saya ceritakanlah sama istri. Istri bilang sabar. Alhamdulillah saya dapat istri yang penyabar. Nah, gitu. Jadi ceritanya itulah yang saya meneteskan air mata selama di Gojek, itulah. Di situ saya ambil pelajaran, saya laki-laki, saya nggak boleh cengeng, saya harus bangkit. Nah, gitu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, dari itu kan hal paling sedih dalam dalam ruang lingkup ojol ya. Nah, ini dalam apa hal bahagia yang dari 2018 ya? 2018 sampai sekarang apa yang paling membahagiakan Mas Ajo gitu? Apakah dengan rentan waktu itu dapat turunan, dapat yang lain kan gitu? Maaf ya? Nah, sekarang dari rentan waktu Ajo jadi ojol, apa hal yang paling membahagiakan? Nah, misalnya kan dalam rentan waktu itu, wah aku ya alhamdulillah banyak tips ya gitu dari customer gitu. Ya pada saat itu ya, selama saya Gojek ya alhamdulillah selagi akun masih gacor, Nah, ya alhamdulillah lah. Sekarang kehidupan lumayan. Yang dulu awalnya kerja sama orang pas-pasan. Ya, jadi saya kan sering duduk-duduk sama orang-orang yang gacor nih di Pekanbaru nih kan. betul. Itulah sebagai motivasi saya sebagai kepala keluarga dari laki-laki, motivasi saya sendiri untuk menaikkan akun saya itu gitu. Ya kayak gitulah, adalah teman-teman yang mendukung para ojol lain. Nah, saling dukung, saling support lah kami itu semua. Pada saat itu, kan ada ke 2018 sama 2019 itu kan masih ada spot-spot di mana situ orderan rame gitu, berlimpah ya. Jadi paling tidak kan setiap tahun tuh sistem Gojek kan berubah, ada yang terdekat, ada yang terjauh. Nah, mana spot-spot yang paling Ajo suka gitu. Misalnya kalau pada saat itu mungkin yang ada Mall SKA ya mungkin ya. Belum ada ya. Kalau dulu saya sering main di Mall SKA dulu. Dulu kan saya memang sukanya tuh goret. Standby-nya di situ ya. Soalnya kan saya dulu sukanya di SKA lantaran dekat dari rumah. Satu lagi orderannya yang paling banyak sana dulu. Lantaran dulu di Gojek ada promo-promo itu tuh. Nah, jadi orderan yang soalnya di situ di SKA itu ruangan kayak mana? Areal ruang lingkupnya lebih besar. Ruang lingkupnya lebih besar. Satu lagi anak kosannya juga banyak di sana. Rata-rata kalau orang kerja di mall itu tuh naik Gojek semua. Oh, jadi saya main itu di mall. Oh, jadi tempat standby-nya dekat. Nah itu rata-rata orderan Mas Ajo, apakah goret semua atau bawa makanan, bawa barang? Nah, pada saat itu kan cuma ada 4 ya, kalau nggak salah saya.
Goret, GoFood, GoSend sama Shop. GoShop. Kalau dulu kebanyakan saya tuh prioritasnya goret. Prioritasnya goret. Rata deh goret di semua. Goret. Jadi kalau dulu kan nggak bisa milih kayak sekarang ini kan nggak bisa milih. Ah. Nah, kalau dulu apapun orderannya tetap harus diambil. Tetap harus diambil. Kalau saya nggak ada milih. Oh. Tapi kalau dikasih sama sistem, saya jalani. Gitu. Prinsip saya kalau udah masuk orderan, Ya. itulah rezeki saya. Nah, dari rentan 2018 sampai 2024 ini sekarang kan pasti berubah. Yang awalnya dulu goret, 2019 bawa ini, 2019 misalnya ini, 2020 bawa ini, kan gitu. Pasti ada perubahan. Ya. Mungkin satu-satu aja akun yang tetap konsisten untuk bawa ini, bawa itu, kan gitu. Ya. Kalau di saat waktu itu berubahnya di saat corona. Nah. Di saat corona yang akun saya itu berubah menjadi tiba-tiba aja nih berubah jadi GoFood. GoFood. Ya, lebih banyak GoFood yang masuk. Ya, alhamdulillah. Bawa duit lah pulang. Bawa duit pulang. Ya, pas habis corona, angsur-angsur dia masuk GoSend. GoSend ya. Jadi GoSend. Sebelumnya itu ada sesudah corona atau sebelum corona itu yang pemerataan itu. Jadi pas pemerataan orderan, rata-rata driver lain juga kena tuh. Ya. Sayanya enggak. Sayanya soalnya berubah sendiri, berubah drastis dia jadi GoSend dulu. Jadi GoSend. Sayanya GoSend. Gacor dia GoSendnya. Di situ. Nah, itu penjemputannya gimana? Kalau dulu kalau penjemputan GoSend nggak terlalu jauh yang kayak sekarang ini. Kalau GoSend dulu nggak sampai 3 kilo, 4 kilo lah. Kalau dulu masih bisa masuk akal lah gitu. Soalnya kan nggak sampai 3 kilo, palingan cuma 2 kiloan. Masuk hitungan minyak lah ya. Ya, masuk lah. Nah, dari aja udah masuk. Tunggu dulu, boleh bentar ukuran nih. Kok nggak ada pula ya? Ini udah panik nih. Kamu. Nah, pada saat akun Ajo berubah jadi GoSend, itu rata-rata penghasilannya kira-kira berapa? Dan berapa orderan tiap hari? Kan bisa berubah kan? Kalau goreng kan beda tuh, bisa 30, bisa 40, bisa 35 kan gitu. Nah, GoSend pasti ada bedanya dong. Karena ongkosnya pasti awal-awal tuh pasti lintas. Kalau saya dulu di GoSend tuh patokannya orderan. Orderannya saya buat rata-rata 20. Sampai 20 saya pulang, Sampai 20 aja. Kalau untuk penghasilan rata-rata kurang lebih ya sekitar 2,5-an lah. 2,5-an. Pada saat itu 2,5 itu kalau udah gede ya, bawa ke pasar masih cukup ya. Uang merah masih cukup ya. Masih. Nah, dari rentan waktu itu 2018 sampai 2024 kan Ajo kan pasti melayani banyak customer dengan segala tingkah laku yang berbeda-beda. Ya. Hal mana yang paling tidak Ajo suka hal gitu yang membuat Ajo membuat hari itu bad moodnya bertambah gitu. Jadi bad mood. Kalau masalah pelanggan yang saya nggak suka itu tuh yang buat saya hilang bad mood untuk narik itu tuh ya pelanggan yang banyak tingkah. Ya contohnya seperti apa gitu? Kan harus ada contohnya ya misalnya nih saya dapat order ini goret nih. Cowok nih yang naik nih, cowok. Kalau cowok yang naik, ngapa harus cowok itu duduk di besi gitu? Harus dia agak ke ujung. Agak ke belakang.
Jadi kalau saya kan pakai motor beat nih. Hmm. Kalau motor beat tuh kalau di besi, kalau pelanggan tuh udah duduk di belakang, apalagi nih cowoknya gede nih. Terlampau ke ujung ya gitu. Terlampau ke ujung ke belakang dia duduk kan. Jadi ban depan tuh goyang. Di situ hilang saya beat. Saya suruh dia ke depan geser. Takut katanya. Apa yang ditakutin ya? Saya juga nggak makan orang. Saya juga nggak ngapa-ngapain dia. Saya cuma nganter doang. Tiba-tiba dia kayak gitu. Jadi pas belok itu tuh agak susah saya yang belok-belok itu kan. Di situ hilang bad mood saya. Kalau udah kayak gitu pelanggan yang banyak nikah gitu sampai sore bawaannya ya Kayak enak hati aja ya. nggak enak ya dia. Semua pelanggan lain juga nggak enak ya dia nih. Di situ ada lagi nih penumpang yang bertingkah misalnya kalau cewek ini kan pesan GoFood. Tahu-taunya nanti disuruhnya beli ini lagi, beli itu lagi. Di situ saya juga nggak mau. Gimana mau nolaknya? Sementara di Gojek merajakan customer, SOP-nya pun nggak ada ya. SOP-nya pun beda, ya nggak sesuai gitu kan. Ongkosnya Mau pun diminta ongkosnya lebih, nanti kita takut kena komen, gitu kan. Nah, masalah pengantaran nih, pengantaran GoFood. Nah, pasti dong ada yang, Bang, antang dong ke lantai 3, Bang, antar dong ke kamar sekian, lantai sekian. Nah, gitu. Gimana? Kalau dulu mungkin sayanya kan dulu agak lugu ya. Lugu ya. Itu pula Jadi ya. waktu itu tuh waktu masih lugu-lugunya, saya ngikut aja. Soalnya kan apa kemauan customer ngikut apa aja. kemauan customer, soalnya kan saya tahunya customer ini kan raja. Ya. Jadi apa kemauan customer saya ikutin. Antar ke lantai ini bang, antar lantai itu bang, saya ikutin. Tahu-taunya udah nyampe, semakin lama saya dalami tentang di Gojek ini, ya nggak mau lagi lah. Masa saya diperbudak, saya kerja di Gojek bukan untuk diatur. Gitu. Jadi kalau seandainya saya udah ngantar, misalnya ke hotel, ya udah sampai lobi, nggak ada sampai ke kamar lagi. Nah, misalnya nih kan ada nih hotel-hotel yang memang cukup sampai lobi. Ya. Ada sih kayak Wisma, kayak Losmen, atau rumah sakit. Nah, dia bilang, Bang, bisa tolong Bang, antar sekian. Dia udah pakai tolong nih. Aja sendiri ngantar nggak? Kalau saya pribadi untuk ngantar ke hotel, saya nggak bakalan mau lagi ngantar sampai ke kamar sekian, lantai sekian, saya nggak mau lagi. Kalau meskipun dia minta tolong, nggak akan saya mau. Saya dulu pernah tuh di hotel, terus dia bilang, bukan di hotel sih, di kos-kosan. Salah satu kos-kosan itu tuh dia bilang dia lagi sakit, Bang saya lagi sakit, minta tolong antar ke atas. Di situ baru saya tolongin. Tapi kalau dianya nggak sakit, dia masih sehat, apa salahnya kan dari bawah kita udah ngantar dari ini ke sini, apa salahnya dia turun ke bawah buat jemput kan? Saya gitu aja. Kalau untuk pengantaran ke hotel, rumah sakit saya nggak mau lagi. Nah, mana tahu kan, nih mereka minta tolong Bang, antar ke lantai sekian. Aman Bang, nanti tipnya saya kasih lewat GoPay atau tunai. Nah, gimana gitu? Apakah diantar atau mungkin itu aja nganggap cuman itu janji doang, masalahnya udah banyak yang janji kayak gitu. Saya nggak ngantar, memang nggak mau lagi, meskipun di iming-iming yang buat ini segala macam, saya nggak mau ngantar. Berapapun itu dikasihnya juga nggak mau ngantar. Soalnya saya ini bukan budak, saya bukan babu dia. Kecuali kalau dianya sakit, baru saya tolongin. Nah itu customer Gojek, cukup sampai lobi aja, jangan ngantar sampai lantai 1, 2, 3 sampai sekian. Nah dulu saya pernah ada pengalaman loh mas. Pengalaman saya begini, ini agak ketek cerita lah ya. Ketek. Jadi saya dulu pernah dapat penumpang itu dari Jalan Arifin Ahmad. Itu pengalaman saya yang paling nggak bisa saya lupakan itulah mas. Jadi saya dapat penumpang itu dari Jalan Arifin Ahmad, antarnya ke Marpoyan. Pada saat saya jemput, jadi
saya nggak ada feeling apa-apa nih. Dia laki-laki nih, dapat penumpang laki-laki. Jadi saya nggak feeling apa-apa nih. Jadi dia dempet dia duduknya sama saya kan. Pas dia dempet duduknya kayak kalau gimana sih kalau orang kayak berkawan gitu kalau duduk. Nah, seperti biasa aja kan. Nah, jadi saya di situ tuh nggak merasa ada curiga gitu kan. Soalnya dia pakaiannya laki-laki, apa segala macam. Memang potongannya laki-laki. Jadi pas saat yang ngantar, cerita-cerita lah kami kan, cerita-cerita. Itu di jalan supaya nggak ngantuk. Ya, jadi pas kami ceritanya udah habis, perjalanan masih panjang nih. Jadi saya nggak sadar nih, tangan dia itu udah pas lagi cerita, tangan dia itu udah di paha saya gitu kan. Jadi Mas tahu sendirilah kalau ban saya itu kan keras tuh. Jadi kalau seandainya jalan tuh agak bergetar, saya nggak tahu kan. Jadi pas waktu saya jalan, tangan dia di sini, masih nggak curiga juga. Lama-lama tangan ini udah beralih sendiri. Udah pindah. Jadi pas waktu sadarnya di saat saya mau belok. Mau belok, tangan dia kena di siku. Oh gitu. Nah, jadi rupanya tangan dia ini udah lari ke mana tuh. Nah, jadi disitulah pengalaman saya itu. Mulai pelecehan seksual ya. Kayak gitulah. Jadi dapat pelanggan FOMO lah gitu. Nah, disitulah saya nggak mau lagi. Terserah penumpang duduk di mana, itu pengalaman saya nggak bisa saya lupakan itu. Makanya untuk kedepannya saya hati-hati lagi. Kalau seandainya penumpang dapat yang agak aneh-aneh, ngomong aja baik-baik. Kalau seandainya masih dia turun di jalan aja lagi kan. Turun di jalan aja. Iyalah, gimana lagi kan? Karena udah status pelecehan seksual kan. Iya. Masa kita yang dilecehkan nggak bisa lapor. Nah, masa cuman customer aja yang lapor bisa didengarin sama kantor pusat? Kan nggak adil. Oke, betul. Nah, dulu kan Ajo kan bilangnya akun joki. Nah, kenapa sekarang nih akun sendiri apa masih joki? Karena kan sistem permop pasti susah dong nyari orangnya. Apalagi kalau keluar kota. Nah, ya alhamdulillah sekarang udah akun sendiri lah. Dulu kan sempat juga pas permu keluar tahun 2016 ya. Ya sekitaran segitu dah. Ya. Lupa. Permu keluar tahun 2019. Jadi saya coba-coba lah cari cara, disuruh sama kawan ini segala macam. Itu akun masih gacor itu. Akun masih gacor. Saya coba pakai topeng. Jadi pakai topeng. Menjelang pakai topeng aku masih gacor, masih ada lah buat uang pulang kan. Lama kelamaan sistem ini kan bisa kebaca sendiri. Iya betul. Karena pakai topeng. Pas habis itu pas malam terakhir malam itu. Pas malam itu baru kena putus mitra. Itu baru mulailah saya muter otak, cari-cari lagi kan. Soalnya kan pakai permuk nih. Kawan kan banyak nih. Saya carilah sama kawan ini. Akhirnya dapat lagi nih akun. Dapat akun kawan yang kerjanya di rumah sakit. Dianya nggak gojek lagi, sayanya yang lanjutin. Ya cobalah saya rintis lagi tuh akun dia. Ya alhamdulillah lah. Nggak sampai seminggu gacor lagi. Ya. Nah itu mungkin itu rezekinya orang yang tertindas kali ya. Kenapa pula tertindas kayak gitu? Iyalah kan akun saya udah kena PM. Akun siapa lagi? Saya nggak ada kerja. Ya udahlah, berarti kan cobaan saya yang inilah kan saya tertindas namanya nih. Berarti dapat akun. Kalau kata tertindas itu ibaratnya itu pasti ada seluk-beluk yang di mana gitu. Ada seluk-beluk ya. Apa gitu seluk-beluk? Dulu saya juga kan kalau namanya kalau gacor pasti ada orang yang ngiri lah ya. Jadi pas sayanya gacor, dianya agak berat, jadi dia itu ibaratnya saya juga mikirin mungkin dia iri kali ya. Dia mendoakan saya itu yang kayak gini. Sampai kayak gitunya. Ya mau kayak mana namanya sistem
Namanya kalau kita nggak tahu, kalau kata orang Minang tuh musuh dalam selimut namanya. Oh, Nah, ada udang di balik bakwan. ada udang di balik bawah. Memang sungguh luar biasa kawan Anda bisa mendoakan. Jadi saya didoakan akun itu PM, ya udah terkabul lah doa dia. Jadi kan saya merasa tertindas, ya udah. Pas dapat akun baru, alhamdulillah 5 hari gacor. Tapi saya nih, karena gacornya di GoFood, batin saya nih nolak nih dengan GoFood. Saya nggak mau main GoFood ya. Saya maunya Goret sama Gosen. Pas lagi gacor juga, terus orangnya payah untuk dijumpai, ya udah saya kasih lagi akunnya. Nah itu akun yang maaf ya PM tadi itu yang dari 2018. Ya, akun 2018 itu. Dari 2018 masih ada teman Anda yang mendoakan kayak gitu ya? Ya kayak mana? Itulah. Kalau saya mah orangnya welcome orangnya. Baratnya ya kalau orang yang mendoakan saya yang jelek, saya ngebalas dia itu dengan senyumannya. Nah itu mendoakan apa dia cuma bercanda? Beda loh mendoakan dengan orang bercanda. Kalau mendoakan saya nggak tahu. Namanya kalau di pertemanan kalau udah dia ngomong begini ngomong begitu, saya memang nggak ambil hati. Gitu. Tapi kan saya kan cuma mikirnya begini, kok sampainya dia ngomongnya doa. Kalau kata orang perkataan itu adalah doa. Kalau dia ngomong seperti itu, berarti di baratnya dia itu mendoakan saya loh. Oh, mendoakan Anda. Jadi gitu. Jadi pikiran saya itu begitu, ya udah. Meskipun dia itu mendoakan saya kayak gitu, mungkin ada hikmahnya. Saya bikinnya itu positif aja. Positif aja. Nah, jadi kalau sayanya udah kalau emosional orangnya mungkin entah kayak mana. Kalau saya nih lebih baik saya diam daripada pertemanan atau persahabatan hancur. Ya, tapi saya soalnya saya lebih suka menjalin silaturahmi daripada keributan. Tapi saya ingat ya, bukan dendam. Iya. Tapi saya ingat bukan dendam. Bukan dendam ya. Ya. Kalau ingat saya itu ya ingat-ingat aja. Cuman saya nggak mau ngungkit, saya nggak ngungkit. Yang terjadi biarlah terjadi. Nah, yang penting kan saya silaturahmi sama dia kan terjaga. Kami kan masih berkawan lah. Ya, masih berteman lah ya. Ya. Luar biasa kawan Anda. Alhamdulillah. Nggak ada mukanya dia udah pada Anda berani buat kayak gitu kan. Tapi itulah tebal muka dia mungkin. Oh, tebal muka dia ya. Emang walaupun dikata-katain ya. Ya, habis dikata-katain udah terkabul doanya, masih juga pengen jumpa ya udah. Oh, Anda welcome ya. Tapi saya heran, dianya merasa nggak bersalah loh. Gitu. Nah, gitu. Ya dianya nggak merasa nggak bersalah, dia santai aja ya udah. Jadi dianya ya kayak gitulah orangnya. Kayak gitu orangnya ya. Ya, pahami aja. Saya ngerti. Saya ingat ya, bukan dendam ya. Nah, itu kan Anda berganti-ganti akun. Ya kan? Sebelum dapat yang sekarang. Nah, gimana Anda caranya dapat akun sendiri? Kan pada saat itu Anda dulunya Gokar. Pasti nggak bisa mendaftar kecuali tukar guling dari Gokar ke Goret. Ya. Sepeda motor. Itu lumayan susah dulu loh Mas. Butuh perjuangan pula. Ya. Jadi kan dulu itu pas lagi pembukaan Goret. Pembukaan Goret itu bukannya buka besar yang kayak kemarin ya. Pembukaan itu untuk jatah base camp. Satu base camp itu 5 orang. Jadi kan dulu kan saya ini nggak ada base camp nih. Ya betul. Jadi kan nggak ada base camp. Cuman posko yang ada. Kalau posko itu kan kalau di Gojek nggak akan dianggap. Agak susah lah buat ngurus-ngurusnya. Jadi saya cobalah, saya jual lah nama kawan. Bukan saya jual sih. Saya bilang lah saya dari perwakilan dari basecamp ini. Pas kebetulan basecamp itu di dekat rumah posisinya kan. Saya bilang lah sama orang kantor yang di Pekanbaru bahwasannya saya dari basecamp ini. Kebetulan saya juga kenal nih sama ketuanya nih. Jadi pas waktu itu saya bilang lah sama orang kantor,
Pak, ini saya dari ini, saya mau turunkan akun dari Gokar ke Goret. Nah, katanya disuruh resign dulu, bukan ya apa kalau resign. Udah saya ikutinlah prosedur dia kan. Pas diikutin, saya tanya lagi, ini pasti ada kan, pasti keluarkan akunnya yang pasti katanya gitu. Ya udah. Nah, saya tunggu dari resign akun Gokar, daftar balik ke Goret. Nunggu lagi nih seminggu, nganggur lagi nih awak seminggu kan. Pas lagi nganggur seminggu, datang lagi ke kantor nih, kantor Gojek nih. Nah, baru disitulah dibuatkan akun. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Itulah perjuangan saya. Saya dari 2018, ya kalau dibilang senang lah profesi di Gojek ini nih. Soalnya saya kerja nggak ada yang ngatur, saya yang ngatur sendiri, saya ngapain sendiri, mau kerja mau libur, kalau yang mau makan ya kerja, kalau enggak ya enggak. Kalau mau dapat duit ya kerja. Soalnya prinsip dalam hidup saya udah tertanam, saya nggak mau diatur lagi, saya nggak mau kerja sama orang, nah, dan saya juga nggak mau menyusahkan orang. Udah. Yang penting silaturahmi saya sama kawan-kawan terjaga, itu aja. Silaturahmi terjaga ya. Ya. Nah itu kan mulai akun baru itu. Nah gimana tuh gonjang ganjingnya mas, supaya dia gacor gitu. Setelah Gojek ojol kan gitu gacor. Ya. Dulu saya juga payah juga merintisnya dulu. Saya merintisnya itu ya gimana ya Mas ya? Kalau saya ini kerja dari dulu sesuai dengan insting dan perasaan saya aja nih. Insting dan perasaan. Saya dari awal dulu saya merintisnya itu sampai tiduran loh, saya di Alfamart ini, di teras Alfamart ini sampai tiduran. Bawasan Alfamart ya di salah satu di Pekanbaru ini juga lah. Alfamart Pepaya. Di Jalan Pepaya. Jadi disitulah di teras itu sampai saya tidur. Nah, soalnya saya insting saya itu saya yakin bahwa saja di situ saya dapat orderan. Ini bisa gitu. Ya. Akunnya bisa naik. Gitu. Nah, jadi saya tungguin lah sampai kerja dari pagi sampai malam, sampai malam. Di situ pada saat itu pas malam habis maghrib orderan melimpah nih. Disitulah saya naikin lagi orderan, naikin lagi. Disitulah mulainya tuh mulai naik. Ya alhamdulillah lah. Saya mencoba merintisnya dia ini yang punya saya sendiri. Kurang lebih 5 hari juga lah. 5 hari. Pas hari yang ke-7-nya baru lancar. Baru lancar ya. Alhamdulillah. Soalnya saya kerja kan pakai insting. Kalau insting saya ini masuk, di sini masuk. Tapi kalau seandainya saya ragu, saya nggak bakalan ngetem di situ. Jadi berpindah-pindah. Kalau hati sayanya nggak yakin, ya nggak yakin. Nggak yakin. Nah, untuk orderan Gojek hari-hari akhir-akhir ini gimana menurut aja? Kan banyak nih saya dengar ini efek penerimaan driver baru, ini efek dari apa yang 5.000 itu? Goceng. Efek goceng ini ditambah wilayahnya. Ya. Kalau masalah itu ya tergantung aja sih Mas ya. Kalau bagi saya ya Mas, kalau saya dari dulu memang nggak ada milih-milih orderan. Baratnya kalau apa yang masuk di akun berarti itu rezeki saya gitu. Itu rezeki ya. Kalau rata-rata orang yang ngomong kayak gitu tuh kan sekarang nih udah ada nih yang pakai fitur yang fitur mati-mati layanan nih. Ada yang GoFood, Goret, Gosen, Gosop, Gomat sama Gosen instan. Ya. Nah, jadi itulah. Pas kalau orang yang down itu dia tuh mainnya cuman satu layanan doang itu. Misalnya ini kalau orang rata-rata ya yang kena kemarin itu orang yang akunnya Goret. Kalau yang Goret ini dia tuh
tok goret semua nih, full dia goret itu kan. Masalahnya nih, kalau saya tahu nih penerimaan 600 lebih kalau nggak salah, masuk lagi goceng. Kalau saya nih kalau pas pada saat itu tuh orang lagi down, yang gacor tuh down, sayanya tuh hidup semua. Akun saya dari dulu hidup semua. Biar GoFood, biar Goret, biar GoSend, semua hidup. Tak ada saya matikan. Nah, berarti itu triknya ya, hidup semua ya. Ya, Nah, jadi itu tuh yang mau gacor, hidup semua. Itu trik dari Ajo itu. ya namanya kalau kita cari duit ya gitulah Mas. Apa ini mati-matikan layanan? Kalau kita matikan, berarti kalau orang yang matikan itu mungkin dianya nggak suka. Daripada dianya sakit hati, mending dimatikan. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Karena ada orang berbeda prinsip kan. Ada yang yang orang dia berbeda. pengennya kayak gini aja. Kalau saya mah, Karena ini GoFood merepotkan, menunggu. ya Nah, gimana ke depannya nih menurut Ajo? Apakah mungkin 2 nih, tahun, 3 saya tahun? mau kasih tips sedikit ya Mas. Ah, Untuk para customer, kalau saya ingatin nih sama customer nih, kalau customer itu tuh kalau udah ngorder, janganlah di cancel lagi. ya. Soalnya kalau setahu saya ini, saya jadi driver, kalau yang saya rasakan sendiri lah nih, Betul. habis kena cancel itu tuh Pasti jeda dia. berat loh habis itu. Ya. Jadi baratnya kita menolak orderan. Jadi orderan ke berikutnya mau masuk, ini lagi lancar-lancarnya nih, habis itu kena cancel sama pelanggan. Itu lama lagi lo dapatnya. Jadi untuk pelanggan kalau dapat, ngapain harus di cancel? Kalau kita udah ngorder Gojek, ya udah berarti kita udah siap. Berarti kita udah oke nih mau naik Gojek. Jadi kalau untuk apa di cancel lagi kalau seandainya udah ngorder? Kalau memang udah ngorder ya udah biarin aja. Nah, kalau di cancel kayak gitu, itu dampaknya sama kami juga loh Mas. Itu dampaknya sama kami ya gitu tadi lah. Kalau apalagi nih dalam 1 hari ada 4, ada 5 nih kena cancel nih. Untuk kedepannya kami udah susah lagi dapat orderan. Untuk besoknya udah berat ya. Itulah saya ingatnya sama pelanggan. Janganlah suka kalian ngensel orderan. Soalnya kenapa? Dia nggak tahu. Pelanggan mana tahu dengan nasib drivernya di luar kayak mana. Yang taunya cuman dia ngensel doang kan. Jadi dia nggak tahu rasa pahitnya kami di driver di lapangan, yang susah buat cari orderan. Dianya nggak tahu, nggak merasakan yang itu. Coba kalau seandainya dia di posisi saya, kita balik kan gitu kan. Ya. Kayak mana pula dia tuh. Jadi saya ingatin aja lah sama customer nih, jangan sesekali untuk cancel orderan. Kalau memang nggak siap untuk naik Gojek, nggak usah diorder. Lebih baik nggak usah diorder. Kalau memang siap, udah oke naik Gojek, baru diorder. Pikirkanlah nasib kami ke depannya. Soalnya kami di sini kerja, bukan main-main. Kami kerja mencari duit untuk menghidupi anak istri. Yang kami lagi lancar-lancarnya, tiba-tiba di cancel kayak gitu kan, down jadinya. Down juga lah jadinya. Banyak loh teman-teman saya yang ngeluh loh Mas di lapangan, di cancel ini segala macam. Kadang kan dia buru-buru. Ya kalau buru-buru kan bisa dibilang sama drivernya, Mas minta tolong agak cepat ya, kan bisa. Adalah pertimbangan untuk drivernya. Kan tergantung drivernya, kalau dia mau, kalau dia diambil ambil. Kan kalau enggak kan, kalau kita buru-buru kan nanggung resiko. Iya, nanggung resiko lah. Itu dia sebabnya. Seharusnya balik lagi customer kalau menurut saya. Kalau dia mau buru-buru, 15 menit dia udah harus standby. Jam berapa dia masuk? Nah, jadi dia ada jeda waktu. Itu kan rata-rata gini loh Mas. Orang yang buru-buru gitu tuh bukan ya karena telat bangun, atau mungkin dia begadang. Sama juga lah kayak kita Mas. Kalau kita kan sebagai manusia kan juga ada ketiduran. Nah, kan nggak selamanya orang tidur. Memang itu kan enggak semua orang ini kan beda-beda loh Mas. Misalnya ini itu nggak mungkin saat ini terus yang minta buru-buru ya kan? Itu tabiat plus 62 itu, minta dia udah kepepet, kita yang disuruh kayak pesawat tempur datang ke rumah ya kan?
Padahal Ya. kita nggak, padahal dia nggak tahu Hmm. risiko yang kita tanggung di jalan tuh. Ya. Apakah nanti terjadi apa-apa? Apakah mereka mau nanggung? Kan gitu tibanya. Ya. Itu Begitu. karena customer kita plus 62. Kalau orang pada tepat waktu, pasti dia ada jeda. Ini kadang-kadang sekarang kita suruh buru-buru. Nah, sampai di situ, bentar ya Mas, mandi. Bentar ya Bang, saya pakai baju. Bentar Bang, pakai sepatu. Iya. Udah naik dia, Bang, kecepatan tinggi ya. Kalau perlu terabas semuanya. Nah, kita nanggung risiko dong ke depannya. Kalau Ya. terjadi apa-apa sama dia, Ya kan kita juga yang nanggung. sebenarnya kan semampu kita aja loh Mas. Kalau seandainya kita mampu buat kencang, tapi kalau seandainya sebenarnya kalau di SOP Gojek kalau kita ini udah kencang bawa penumpang itu udah menyalahkan juga sebenarnya. Tapi kalau pelanggannya yang minta, ya sepandai kita aja lah. Kalau seandainya kita nggak bisa, bisa. Tapi kalau enggak, nggak usah dipaksain kalau kencang. Oh gitu. Itu aja trik untuk customernya. Nah, itu kan untuk istilahnya untuk customer. Nah, untuk driver nih, kayak kawan-kawan yang pengen gacor gimana, atau driver-driver baru gimana, kasih dong tip and triknya supaya kan nggak Ajo aja yang gacor, kan semuanya bisa gacor kan gitu. Kita ini sama ya, sama itu sama ada akun, gambarnya juga sama, ya layanan juga sama yang kita dapat, aplikasi juga sama. Nah, kalau masalah trik gacor nak gacornya itu tuh tergantung pribadi masing-masing sih Mas. Kalau bagi saya ya Mas, cara orang ini beda-beda buat naikkan akunnya. Ya. Setahu saya nih kawan ini kayak gini, macam-macam lah. Saya dengar semua kawan-kawan juga banyak nih. Trik-triknya juga banyak nih. Cuman kalau saya pribadi, caranya itu ya insting saya sendiri. Kalau insting saya di sini dapat orderan, dapat masuk dia. Kita kan sekarang bukan bicara insting. Iya, ini kan dulu. Gojek menyediakan layanan nih. Kalau saya layanan hidup semua. Nah, hidup semua nih. Triknya hidup semua. Ya. Supaya gacor. Nah, jadi nggak ada ke depannya nggak ada jeda-jeda gitu. Paling ya jedahnya ada tuh paling nggak berapa lama lah kan gitu. Ya. Kalau bagi saya sih gini loh Mas. Apapun orderannya itu ambil semua. Yang penting kalau di sistem di Gojek ini kalau saya pelajari, ini saya sendiri ya pelajari ya. Karena 2017 kan. 2018 lagi. Ya, yang saya pelajari di sistem Gojek ini ya perbanyak riwayat lah. Kalau bisa riwayat penyelesaian kita tuh banyak daripada yang lain. Nah, gitu. Misalnya nih, kita buat hari ini untuk menaikkannya kita hari ini buat cuman 15 orderan. Besoknya kita naikkan lagi 17, besok naik lagi jadi 18 atau 20. Kalau udah sampai titik puncak 20, coba naikkan lagi. Dipaksa dia lagi untuk naik jadi 22 bikin atau 23. Nah, gitulah rata seterusnya. Lama-lama nanti naik. Ya, sampailah sekarang. Alhamdulillah naik sendiri dia. Oke. Nah, gitu triknya. Hidupin dan Gojek semua. GoRed, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoSend instan, GoSend multi. Pokoknya hidupin semua supaya Anda gacor. Itu trik dari Gojek, dari Ajo tuh ya. Nanti kalau nggak gacor salahin Ajo ya, bukan saya. Loh, saya pula Mas. Oke, sekian obrolan ngopi-ngopi kita bincang-bincang dengan segala pengalaman dan cerita ya, yang baik, yang happy, yang menitikkan air mata sedikit dari Ajo. Jadi ya cerita yang begitu panjang. Ada ya untuk kedepannya kita mungkin masih bersama Ojo juga, mungkin dari pihak sebelah. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Salam.